jika ada kendala nanti saya perbaiki dulu ya. Di sore ini kegiatan kita itu akan fokus melihat hasil kerja Ibu dan Bapak. Oleh karenanya, sebelum kita mendengarkan presentasi Ibu dan Bapak, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan Ibu dan Bapak masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai, sebenarnya setelah itu diawali dengan presensi, namun karena presensinya masih ada kendala, nanti saya setting ulang, maka di sesi presensi ini kita lanjutkan langsung dengan sesi presentasi ya. Dipersilahkan, saya tadi juga sudah melaporkan kepada Pak Oki di Dinas Provinsi ya. Saya sampaikan bahwa hari ini itu adalah sesinya presentasi, persis seperti yang saya sampaikan di flyer tersebut. Ya. Nah, dipersilakan Ibu dan Bapak yang akan mempresentasikan, akan share screen, sambil mencoba berlatih share screen ya. Monggo, dipersilakan siapa dulu, biar saya bisa memberi masukan. Monggo. Ya, siapa yang akan share screen? Ya, Ibu Bapak. Presentasi, monggo. Yuk, siapa? Saya masih perlu kira-kira, Bu. Ya, boleh silakan. Saya coba. Siapa? Ya, silakan. Saya Bu, coba nih. Ya. Saya masih belum pernah ini, coba aja dulu nih. Bisa apa? nggak ini saya? Jadi sambil belajar, itu ada tanda panah ke atas. Ya. Oke ya, itu diklik. Habis terus diklik, sudah. nah itu kan ada kotak-kotak gitu ya. Iya. Ada kotak, kotaknya ditekan klik ya, di kotak itu. Kotak yang mana maksudnya Bu? Ya, pokoknya begitu share screen itu ada kotak di laptopnya, itu ada tanda kotak, itu tanda desktopnya. Ada desktop enggak? Oh iya. Nah, setelah itu desktop itu diklik pertanda sedang akan ready, terus tekan share. Sebelah kanan bawah di laptopnya itu ada share. Ada share. Ya, nggak apa-apa, semuanya berlatih. Harapannya semuanya bisa berlatih. Jadi tadi setelah diklik ada desktop di laptopnya, desktopnya diklik, terus di bawah kanan itu ada share. Nah, tekan share itu nanti akan share screen. Oh, udah bisa. Dicoba lagi, ditekan lagi tanda panah. Kok kotak di kiri apa kanan dulu nih di yang layar apa, monitor? Setelah layar, saya share desktop, tanda panah masuk tadi sudah. Kanan bawah itu kan ada share di laptopnya Bapak. Di kanan dari saya? Di laptopnya masing-masing. Di laptopnya sendiri. Iya, maksudnya di kanan enggak ketemu saya? Ada pasti di laptopnya loh ya. Itu ada tulisannya share. S-H-A-R-E. Gini aja Bu, coba teman yang lain dulu. Ya ini sudah. saya sambil belajar dulu. Oke, baik. Silahkan teman-teman. Siapa yang mau presentasi? Loh, kok diam semua? Nggak ada orang kan ini? Coba ya, saya coba ya, Bu Nenek ya. Oke. Share screen-nya ditekan, tanda panah itu.
Ya. Gimana? Belum bisa berhasil juga? Nah, berarti memang perlu berlatih semua. Jadi sesi ini sesi berlatih share screen aja dulu. Halo, Bu Widi belum juga? Iya, masih muter-muter itu Bu Nini ini. Oh, muter-muter. Iya. Tapi bisa ya? Sebentar ini masih apa? Kok belum Share muncul screen, ya? share screen bisa. Sudah Ya, tadi Bu. sudah saya share screen, terus sekarang ini masih buka apa? Buka datanya. Oh, buka data. Baik. Iya. Coba ya. Coba. Belum muncul ya Bu Nini ya? Di sini Belum. sudah apa? Belum ada share screen-nya. Baik. Berlatih pokoknya ini. Jadi hari ini harus bisa share screen. Ini saya pakai laptop ini. Yang satunya apa? Saya pakai apa? iPad. Terus saya ganti laptop ini. Ya. Ini saya sudah bisa, Bu. Oke, coba. Ya, Oke, Pak Ketut, ya. Tekan share screen. Karena begini kok enggak benar dilatih itu pasti nanti bingung. Ini, Bu. Bisa Bu ini? Itu belum, Pak. Bapak sudah nekan share screen ya? Sudah nekan tanda panah itu ya? Sudah. Nah, sudah bisa. Sekarang bisa. Oke, bisa. Dibesarkan ya? Dibesarkan ya. Keluar lagi. Ini, Bu. Nah, ya. Sebentar, ini PPT atau? Oh, bukan. Bukan. Bukan PPT. PPT milik siapa ini ya? Double ini. Oh, gitu. Yang tampil kayaknya. Oh ya, Bendang dulu, di stop dulu. Nah, oke, monggo Pak Ketut. Iya. Jadi begini Bu Nini dan juga Bapak Ibu, rekan-rekan. Belum tampil Pak. Belum tampil Pak. Belum. Nah, belum tampil diulang lagi. Ini sudah, Bu. Belum juga. Waduh, ada masalah lagi. Padahal tadi sudah loh tadi, berarti sudah berhasil tadi. Kok hilang lagi? Jadi ditekan tanda panah itu. Ya, terus desktop. Di kanan bawah itu share. Ini Bendang lagi. Ini Pak Ketut masuk. Saya enggak ngeklik itu, Bu. Nah, itu nggak tahu juga ini. Tapi Bu Endang sudah keluar lagi tadi. Sekarang Pak Ketut sedang masuk. Sudah, tapi PP apanya belum keluar. Nah, ini kenapa ya? Bu, apa saya mencoba ya, Bu? Ya sudah. Saya mundur dulu. Ya, oke. Coba Bu Endang. Coba Bu, saya tak maju. Ya. Apa berlatih share screen dulu hari ini. Nanti kayaknya semuanya harus wajib share screen walaupun nggak sampai presentasi harus share screen untuk berlatih. Di tempat saya sudah keluar. Sudah.
kajian teori. Sekarang ditunjukkan slide 1. Ya. Oke. Coba di itu di slideshow. Di slideshow. Slideshow. Di slideshow. Oke. Bu. Oke. Silakan diceritakan ke teman-teman. Kita mendengarkan Bu Endang hari ini. Oke, silakan Bu Endang. Punya saya ini jauh dari benar, Bu. Tidak apa-apa. Jadi perspektif saya berjudul Literasi Digital Mendongkrak Pemahaman Pertonas di SMA 10 Malang. Ya. Kemudian yang melatar belakangi Bu, nanti yang perlu masukan. Saya pertama-tama berdasarkan kurikulum 2013, di mana berdasarkan kurikulum 2013 itu ada penambahan materi atau kompetensi dasar yang bernama peran tokoh nasional dan daerah pada kelas 11 semester 2. Kemudian yang kedua, minat terhadap mapel sejarah itu kurang Bu anak-anak ini. Yang ketiga, rendahnya minat baca peserta didik juga kurang. Kemudian yang kedua, di semester genap kelas 11 itu ada 2 KD yang harus membahas tentang peran tokoh. Ya. Itu ada di KD 3.6 dan 3.9 sehingga kadang-kadang anak itu bingung atau jumbuh dengan tokoh-tokoh yang dibahas di KD 3.6 maupun 3.9. Ya. Ternyata itu berpengaruh terhadap rendahnya nilai PAT anak-anak di KD 3.6 dan 3.9. Ya. Kemudian yang berikutnya, gerakan literasi di sekolah itu menurut saya dapat saya manfaatkan untuk mendongkrak pemahaman anak terhadap materi peran tokoh ini, Bu. Terus? Saya lanjutkan dulu, nggih, Bu. Ya. Kajian teori yang saya bahas itu yang pertama adalah literasi. Jadi saya membahas tentang apa itu literasi, pengertian literasi menurut para tokoh, kemudian jenis-jenis literasi, Bu. Kemudian saya membahas berikutnya adalah literasi digital, maksud saya itu, Bu. Ya, terus? Sebenarnya di sini ini artinya saya memanfaatkan digital untuk mendongkrak pemahaman anak terhadap materi saya. Ya. Kemudian saya mengangkat kajian teori saya berikutnya adalah tentang pemahaman materi. Apa yang saya maksud di judul saya pemahaman materi itu apa? Ya. Di mana yang nanti akan saya terangkan itu antara lain adalah hasil dari hasil belajar anakku terhadap materi saya. Ya. Kemudian yang berikutnya saya membahas tentang Pertonas. Di sini ini saya terjadi kemacetan, Bu. Karena Pertonas ini sebenarnya kan merupakan akronim dari peran tokoh nasional. Di sini ini saya hanya menjelaskan sementara ini hanya Pertonas itu apa. Kemudian saya tambahi apa tujuan dari diberikannya materi tentang Pertonas. Sementara ini hanya sampai di situ, Bu. Untuk kajian pustaka saya belum, Bu. Kita lanjutkan dengan permasalahan. Ada materi peran tokoh ini membutuhkan peserta didik ini untuk mau membaca. Sementara itu, adanya keterbatasan buku yang dimiliki oleh SMA 10 Malang terkait buku-buku yang membahas tentang tokoh atau biografi tokoh, begitu. Kemudian selama ini saya melakukan bahwa anak-anak ini pada pertemuan itu saya ada kesepakatan 5 tokoh yang kami ambil, kemudian anak itu saya beri tugas untuk membuat 1 biografi tokoh, Bu. Nah, kemudian ini kalau saya runtutkan di cerita saya, minggu berikutnya anak sudah membawa materi sendiri-sendiri itu. Kemudian saya akan memanggil secara acak anak-anak ini untuk membaca di depan. Mengenai 5 tokoh. Jadi A misalnya saya suruh tentang Ki Hajar Dewantara, B tentang Sutopo gitu. Nah, kemudian yang lain sebenarnya sudah saya perintah agar mereka mau mencatat hal-hal penting
terkait dengan tokoh-tokoh tersebut. Ya. Kemudian ternyata Bu, ada yang nyatat, ada yang tidak. Kalau pengamatan saya itu, tetapi saya tidak melihat ketika saya lihat catatannya ya banyak yang tidak ada catatan Bu. Kemudian yang berikutnya karena tugas saya itu, penugasan saya itu boleh diketik Bu. Boleh diketik gitu ya. Saya tidak meminta anak pada waktu itu kamu mencari di web belum Bu. Jadi silahkan kamu pilih tokoh yang kamu senangi, begitu saja. Ya. Kemudian tugas diketik, minggu depan dikumpulkan, ngaten gitu. Ternyata setelah 5 anak saya suruh presentasi tadi, kemudian tugas-tugas yang sudah ada saya kumpulkan, ketika saya periksa Bu, itu banyak sekali anak-anak itu yang memiliki tugas itu sama Bu. Kayak mereka membaca, tetapi mereka ngopi punyanya temannya, kemudian diganti nama. Kemudian permasalahan saya yang berikutnya, siswa kurang memanfaatkan waktu literasi untuk membaca buku, tetapi malah banyak mengerjakan PR yang lain. Sehingga nanti akan saya manfaatkan untuk materi saya itu. Kemudian yang permasalahan saya berikutnya, peserta didik kurang paham dengan materi peran tokoh, sehingga nilainya menjadi rendah. Kemudian, belum selesai Bu. Sebenarnya sudah ada tapi belum saya ketik Bu. Pemecahan saya begini Bu, karena dari tugas saya yang saya soroti pertama itu, yang tugas saya tadi ternyata kok dimanfaatkan anak-anak untuk ngopi punyanya temannya. Sehingga pada waktu itu saya mencoba mengubah strategi saya. Jadi kalau selama ini anak-anak hanya saya beri tugas untuk kamu cari ini itu ya Bu. Pada waktu itu saya ganti, saya memberi format Bu ke anak-anak itu. Format yang saya berikan itu meliputi 5 tokoh yang saya angkat. Kemudian mereka saya suruh ada link yang harus mereka baca Bu. Jadi kamu membuka ini. Kalau kamu, apakah hanya ini saja yang boleh dibuka Bu? Kamu boleh mencari yang lain. Tapi saya sudah menentukan link-link yang harus mereka buka terkait materi peran tokoh itu tadi. Kemudian yang berikutnya, karena saya tidak mau copy paste, anak saya suruh menulis Bu. Jadi kalau selama ini dia mungkin juga melihat di internet Bu, kemudian di-copy, dipindahkan begitu saja, sesuai dengan langkah-langkah saya. Jadi saya meminta anak itu dalam pembahasan peran tokoh itu, saya minta untuk satu, dia harus mencari profil pendidikan, profil keluarga, peran sebelum kemerdekaan, peran sesudah kemerdekaan, dan nilai-nilai yang dapat diteladani Bu. Di pemecahan saya tadi, mereka tidak lagi harus ngopi di situ, tetapi mereka saya minta untuk menulis Bu. Nah, nulisnya tidak boleh plek seperti itu, tetapi diolah dengan bahasanya sendiri dalam bentuk poin-poin. Nah, ternyata dengan cara saya yang seperti itu, di mana form yang saya berikan itu saya beri gambar Bu. Karena nanti di ulangan saya itu saya bermainnya foto tokoh Bu. Tokoh ini saya tunjukkan, saya berikan peranan di bawahnya. Peranan saya deskripsikan, saya beri gambar tokoh di bawahnya, begitu Bu. Ternyata apa yang saya lakukan itu membawa perubahan Bu, di mana nilainya anak-anak itu lebih bagus. Nah, di sini ini saya bingung menyampaikannya Bu. Kenapa bingung? Saya balik ya Bu. Apakah saya harus dari permasalahan yang saya tulis yang belum mantap ini tadi Bu? Ini apakah saya harus membahasnya satu persatu Bu? Ataukah yang saya sampaikan tadi sudah merupakan satu gambaran pemecahan dari permasalahan yang ada? Bu, matur nuwun. Oke. Siapa tahu teman-teman ada yang membantu memberi masukan Bu. Masukan. Enggak. Di judul dulu Bu. Oke. Aku ini kebunan mau mengkok. Siapa itu yang mau kebun itu? Oke, silakan yang beri masukan. Bentar, sebelum beri masukan, presensi sama kuis sama tanggapan, saya beri link
asli yang belum saya shot ke URL ya, dicoba dulu sebelum ke judulnya Bu Endang. Ibu Bapak semuanya coba buka di kelas ya, di WA maksud saya. Sudah bisa enggak dibuka? Dibuka dulu, bisa enggak? Ada 3 panjang-panjang itu, biasanya kan saya shot ke URL, saya perpendek. Tadi ada kendalanya di gg.gg kayaknya. Ini saya kok buka pertama kali langsung tanggapan, Bu. Ya, enggak apa-apa. Pokoknya di antara Nanti itu. diisi dulu aja, Bu. Nanti aja, yang presensi dulu aja. Tapi yang penting dibuka bisa dulu aja. Bagaimana bisa semuanya dibuka bisa ya? Bisa. Ada 3 ya? Bisa. Oke, ya sudah. Aman kalau itu. Baik, jadi yang kendala ada di gg.gg-nya. Besok akan saya ubah tidak ke GG tapi ke Tini URL. Nah, nanti saya ajarin buatnya. Oke, Ibu dan Bapak. Literasi digital. Ibu dan Bapak tadi menangkap literasi digitalnya enggak dari ceritanya Bu Endang? Iya. Literasi digitalnya di mana tadi? Setelah anak-anak dikasih tugas terus membaca, ternyata kan mereka kan tidak melakukan itu, malah mencontek punya temannya. Akhirnya Ibu Endang tadi punya inisiatif untuk memberikan link tertentu kan gitu tadi. Linknya. Untuk membaca, iya, linknya disampaikan ke anak-anak dan ternyata anak-anak sepertinya lebih fokus kalau membaca langsung dikasih link. Sepertinya seperti itu yang saya tangkap, Bu, tadi. Ya. Oke, sekarang yang memiliki Bu Endang, tujuannya tadi digitalnya itu di bagian mana? Literasi digitalnya itu di mananya? Itu tadi, Bu. Jadi anak-anak saya beri link materi tentang biografi tokoh. Ya, sekarang pertanyaannya gini, diberi link, diberi link, apakah itu sudah termasuk kategori literasi digital atau belum? Karena itu menggunakan, maaf Bu, menggunakan teknologi internet. Jadi kok saya berpikir itu sudah merupakan digital, Bu. Nah, berarti nanti harus didefinisikan ya, masalahnya literasi digital itu luas. Iya. Ya. Nah, nanti ambil kaitannya dengan yang mengerucut lewat pemberian link tadi. Terus berapa lama memberi linknya ini, Bu? Saya beri waktu 1 minggu, Bu. Oh, 1 minggu diberi link tadi. Terus begini, isinya link itu berupa apa? Biografi tokoh-tokoh yang saya bahas, Bu. Oke, berarti yang dominan itu membaca tokohnya atau linknya? Baca tokoh. Yang Bu Endang, gimana Bu Endang? Tadi satu pendapat sudah saya tangkap dulu. Baca tokoh. Sekarang yang di Bu Endang. Yang dari itu tadi dia bisa, Pertonas itu bisa, itu karena membaca tokohnya atau karena linknya? Karena dia berhasil membuka linknya sehingga bisa membaca materi tokoh tersebut. Oke, kalau ini yang berdampak langsung kepada pemahaman Pertonas itu karena membaca atau karena link? Membaca, Bu. Oke, baca ya. Jadi itu tampaknya lebih kepada membacanya tadi. Ini saya mute dulu ya. Ini kayaknya suaranya. Bentar. Maaf, saya mute, nanti Bu Endang sendiri ya. Nah, oke. Saya ulang ya. Jadi itu tadi dia bisa, anak-anak bisa, itu sebenarnya justru karena membaca di dalam linknya. Kalau linknya itu hanya sarana. Jadi yang diutamakan itu sebenarnya isinya. Kalau link itu sarana, sarana menyampaikan. Sama seperti absensi saya ini ya. Yang diutamakan itu sebenarnya guru-guru mengabsen gitu. Tapi begitu linknya itu misalnya tidak menggunakan link,
Tapi yang lebih utama tuh absensinya tadi, tidak linknya. Linknya itu sarana saya saja, ya. Jadi saran saya yang ditonjolkan bukan literasi digitalnya, tapi karena membacanya. Nah, Ibu bercerita membaca di masa pandemi ini, materinya itu disampaikan melalui elektronik dengan bantuan link tadi, gitu Bu. Gitu caranya. Halo Bu Endang? Oke Bu, saya gitu ya. catat. Jadi seperti itu. Nah sekarang membaca tadi literasi kan gitu ya. Literasinya mungkin di situ tidak usah ditulis literasi digital karena kenyataannya hanya link saja. Sementara yang diutamakan malah baca tulis itu tadi Bu. Ya, membacanya tuh tadi, baca tulisnya. Jadi literasi. Nah, cuman sekarang gini, itu pengalaman terbaik Ibu itu dilakukan berapa lama ya? Sebenarnya itu tidak pada masa pandemi, Bu. Oh gitu. Tidak bahkan masa itu pandemi. bisa saya katakan apa Bu? Kalau saya jujur itu sudah alih apa istilahnya ya? Ketika kakak ini, angkatan ini saya coba dengan cara saya yang ternyata banyak nyontek tadi, maka saya uji cobakan itu di angkatan berikutnya, Bu. Oh gitu. Di angkatan berikutnya, tunggu di angkatan berikutnya. Nah, terus berapa kali penjenengan dengan cara seperti itu, terus anak-anak pemahaman tadi pertonasnya baik. Itu 2 kali, Bu. Berapa? 2 kali. 2 kali. Kalau 2 kali itu sebenarnya masih belum jadi pengalaman terbaik sebenarnya. Jadi di KD 3.6 dan 3.9. Kemudian KD ini kan saya diujikan pada saat PAT. Ternyata nilainya anak-anak bagus-bagus, Bu. Ya. Jadi nilai 100 itu menjadi biasa. Gitu ya. KD itu. Tapi kalau baru 2 kali itu masih belum memenuhi pengalaman terbaik. Namanya pengalaman terbaik itu kadang bisa setahun gitu ya. Saya diterapkan terus begitu jadi terbaik. Tapi kalau baru 2 kali itu kayaknya masih belum kuat nanti landasan berpikirnya itu kayaknya maksud saya dalam satu angkatan itu saya lakukan 2 kali. 2 kali pengamatan saya di KD 3.6 dan 3.9 itu loh, Bu. Dan itu ya sampai sekarang saya lakukan, Bu. Oh, sampai sekarang. Ya. Oh, berarti lama ya. Sudah cukup lama, Bu. Kalau yang saya lakukan waktu penugasan, kemudian membaca itu sebenarnya awal-awal, Bu. Awal-awal kurikulum K13, Bu. Nah, sekarang gini, cara memberi link tadi, ya toh. Lalu berikutnya isi linknya, ya toh. Kemudian sajian isinya, ya toh. Itu kira-kira yang paling dominan yang mana? Menurut penjenengan itu menjadikan anak itu pemahamannya, pertonasnya itu bagus. Itu di bagian mananya? Jadi saya sebenarnya begini, Bu. Kalau yang pertama tadi hanya saya beri tugas mencari, kemudian membacakan di depan kelas, kelihatan gitu. Tetapi begitu perbaikan itu saya banyak sekali cara-cara saya. Jadi selain saya memberikan link, kemudian saya juga melakukan pembelajaran di kelas, Bu. Seperti waktu itu saya di supervisi buku itu, saya kebetulan materinya peran tokoh, sehingga saya menggunakan model pembelajaran Windows Shopping, Bu. Terus? Selain saya menggunakan Windows Shopping, di mana anak harus berkeliling untuk belajar semua tokoh itu, sambil saya bekali dengan format yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian mereka masih saya perkuat dengan UKBM saya, Bu. Oke. Macam-macam berarti ya? Bu. Nah, kalau macam-macam berarti kan tidak hanya link tadi. Ya, tapi ada Windows Shopping, ada UKBM, ada macam-macam, berarti multi. Ya. Kan multi toh jadinya. Berarti pemahamannya pertonas ini kemungkinan tidak hanya karena link tadi.
Nah, Nggih. tidak hanya itu, tetapi yang Iya. lain. Nah, berarti kalau itu memang demikian, judulnya bukan ini. Nggih, terus pundi, Bu? Judulnya itu multi apa begitu. Multi apa, gitu ya. Mendongkrak, pertonas, pertonas meningkat, apa-apa Nggih, gitu. nggih. Jadi multi titik-titik, gitu ya. Atau Nggih, Bu. strategi jitu, nah gitu ya. Pembelajaran bermutu, nah gitu. Baru, jadi nanti strategi jitunya tuh digambarkan macam-macam. Yang tadi saya ceritakan tadi, Bu. Karena kalau hanya link saja itu tidak terlalu menyebabkan orang percaya bahwa masuk dengan link saja bisa kan itu. Oh, ngaten. Tapi kan ternyata kan banyak cara. Ya, Bu. Ya, strategi jitu, pembelajaran bermutu. Nah, pertonas saya, Bu. Nah, pertonasnya nanti penjenengan nyampaikan di dalam pembelajaran pertonas itu singkatan toh, apa toh? Nggih, peran tokoh nasional. Ya, peran tokoh nasional itu kajian materi atau apa? Itu sebenarnya materi, Bu. Nah, oke, materi toh. Nggih. Nah, sekarang yang diutamakan di pembelajaran sejarah itu pembelajarannya bermutu atau paham materi? Dua-duanya. Nah, oke ya. Kalau paham materi itu berarti kan C1, C2 gitu aja. Nggih. Gitu. Tapi kalau pembelajaran bermutu pengen cerita banyak. Tadi yang waktu window shopping itu pengalamannya begini. Waktu UKBM pengalamannya begini. Waktu dikasih link pengalamannya begini. Jadi pembelajarannya sejarah bermutu. Nah, paham ya? Nggih, Bu. Begitu. Daripada judul ini. Oke? Nggih. Nah, jadi nanti kalau Ibu tidak PTK itu enggak apa-apa. Tapi tadi ramuan tadi, pengalaman tuh panjenengan gabungkan. Pengalaman belajar ini gabung ini jadinya begini gitu. Enggak apa-apa. Kalau di perspektif enggak apa-apa. Iya, Bu. Kalau yang PTK harus linear. Kalau misalnya berbicara tentang UKBM ya terus gitu. KBM. Bu Kedap. Apa? Apa nyatet kah? Oke. Baik, pangapunten Bu wonten tamu. Oh iya. Bu, saya ulangi. Berarti Bu, judul saya berubah. Strategi jitu pembelajaran bermutu. Sejarah bermutu. Nah, pembelajaran sejarah bermutu apa-apa begitu. Oke. Ya toh, strateginya diceritakan gado-gado tadi. Oke. Untuk masalah sudah Bu ya, judul sudah. Saya lanjutkan Bu. Berarti untuk latar belakangnya Bu? Di latar belakang yang diceritakan mengapa penjenengan ambil judul itu tadi. Jadi mengapa nganu dulu. Duluan mana yang umum itu? Pembelajaran jitu atau tadi apa Bu? Strategi jitu pembelajaran sejarah bermutu. Strategi jitu atau pemahaman bermutu, pembelajaran sejarah bermutu. Mana ya? Mana yang menjadi bagian yang akan diselesaikan? Strategi, Bu. Yang diselesaikan strategi apa strategi menyelesaikan? Ayo. Strategi menyelesaikan. Nah, pertanyaan saya, mana yang mau diselesaikan? Pembelajaran bermutunya. Pembelajaran bermutu kan ya. Jadi kan pembelajaran bermutunya yang diselesaikan toh. Kemudian caranya itu pakai strategi jitu tadi. Strategi jitu. Nah, begitu strategi dulu atau masalah selesai? Yang mana? Strategi untuk menyelesaikan masalah. Oke, berarti kok membahas yang mana dulu? Yang umum yang mana dulu? Pembelajaran. Ya ini dua hal ini tadi lah. Yang umum yang mana ini? Dua hal tadi mana yang umum? Strategi apa pembelajaran yang umum? Panjenengan mau menyelesaikan apa? Menyelesaikan pembelajaran yang bermutu. Ya, panjenengan apa bisa langsung berbicara pembelajaran bermutu kalau belum punya cara dulu? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu mana yang dibahas dulu yang mana?
strategi dulu. Nah, jadi berbicaranya itu dari umum dulu, baru menuju ke seperti kerucut terbalik. Kerucut terbalik ya. Kerucut terbalik itu yang bagian akhir yang mengerucut itu masalah yang diselesaikan. Begitu caranya. Oke. Ya. Jadi strategi itu pembelajaran bermutu, gitu ya. Tambah lagi misalnya masa pandemi berlalu juga enggak apa-apa. Nah, itu ya. Jadi teman-teman dengan cara presentasi seperti ini supaya segera terbantu. Kalau panjenengan enggak segera presentasi, sudah mau selesai pertemuan ini nanti hasilnya enggak terdeteksi di mana yang harus diluruskan begitu. Seperti tadi, kalau misalnya Bu Endang tidak presentasi, judul-judul tadi kan berlalu begitu saja. Nah, setelah presentasi baru bisa diluruskan. Ini begitu. Ya. Harapan saya teman-teman begitu, segera menyampaikan sehingga nanti bisa segera terbantu. Begitu Bu Endang ya? Nggih, Bu. Nah, oke ya. Itu ditata ulang kalau begitu. Nggih, Bu. Nah, oke. Jadi itu ada 2. Nah, nanti kalau ada tambahan kata pandemi, ya, jadi pembelajaran situ, pembelajaran bermutu di masa pandemi, misalnya begitu loh. Nah, yang umum dulu berbicara apa dulu? Pandemi, Bu. Pandemi, pinter. Habis pandemi menuju ke tadi. Habis pandemi saya membahas tentang pembelajaran. Loh, kok balik lagi? Balik lagi. Bahas strategi, Bu. Ya, habis strategi, berikutnya menuju ke mutu. Ke pembelajaran bermutu. Jadi kalau misalnya ya judulnya Bu Endang itu misalnya strategi jitu pembelajaran bermutu di masa pandemi, misalnya begitu ya. Itu namanya ada tiga variabel atau 3 objek atau 3 unsur. Ya, kalau mau menyusun latar belakang, yang paling umum dulu diceritakan dulu. Jadi yang umum tadi sudah betul Bu Endang. Apa diulang lagi Bu Endang? Pandemi, Bu. Pandemi, baru menuju ke strategi, terakhir menuju ke pembelajaran bermutu. Nah gitu. Terus nanti waktu merumuskan masalah, ceritanya tentang itu. Waktu nanti bab 3, pemecahan masalah dan pembahasan tentang itu lagi. Sampai kepada kesimpulan tentang itu. Tentang 3 hal tadi. Ya. Jadi nanti benang merahnya itu kelihatan nanti. Ya. Oke? Oke ya. Nah, nanti harapan saya pekerjaannya itu nanti biar saya bisa fokus melihat, itu manfaatkan pertemuan begini itu untuk menunjukkan hasil. Oke ya? Baik, ada pertanyaan Bu Endang? Sementara saya akan meralat dulu, Bu. Oke, diralat. Mungkin pertanyaannya besok minggu depan, Bu. Baik. Ya, silahkan Pak Ketut. Barangkali sudah harus bisa share. Saya coba lagi, Bu. Bu Endang di stop dulu, stop screen dulu. Nah, oke, sekarang Pak Ketut, silahkan Pak Ketut. Diutek-utek lagi. Bu Endang yang ngutek-utek karyanya, Pak Ketut ngutek-utek itu panahnya. Ini Bu, sudah Bu, bisa masuk. Oke, bisa masuk ya. Oke ya. Sekarang dilihat judul ya, agak diperbesar, di maximize-nya atau itu prosentasenya itu di sebelah kanan bawah itu kan ada. Ya. Itu ditambahkan. Belum bergerak Pak. Hurufnya kecil-kecil Mas Yan. Oh gitu. Maksud saya bukan tulisannya tetapi penyian perbesar. Nah, kegedean. Ya sudah enggak apa-apa sekian aja. Baik, teman-teman bisa membaca judulnya Pak Ketut ya? Bisa. Bisa ya? Oke. Unit kegiatan belajar mandiri itu pembelajaran daring bermutu di masa pandemi. Oke, boleh. Ya. UKBM-nya sendiri berbasis
Kalau begitu, kalau itu berbasis elektronik, tambahi saja Pak. Di Tambahi, sini. ditambahi UKBM sebentar Pak. Kalau misalnya UKBM disingkat, terus judul kan tidak umum, UKBM tidak banyak yang paham Bu. Itu layak, maksudnya menyampaikan singkatan sebentar yang ya. tidak lazim. Ya, jadi ini tampaknya begini Pak. Berarti saya mute dulu ya. Nanti teman-teman, nah ini. Nanti kalau mau nyampaikan meng-unmute sendiri. Ini kalau ditelaah, ya di unsur-unsurnya, apa itu tadi namanya, objeknya atau variabelnya, ini kan ada UKBM mandiri ya. Kegiatan unit belajar mandiri Jitu ya, UKBM ini ya. UKBM Jitu 1. Yang kedua, pembelajaran daring bermutu itu 2. Lalu yang ketiga, masa pandemi. Jadi ada 3. Ada 3 objek. Atau ada 3 variabel. Ya, kita coba. Sasarannya yang mau diselesaikan itu masalahnya, kalau begitu apa masalahnya? Halo Pak Kedut? Pak Kedut? Halo? Masih di mute Pak Kedut? Oh ya, ini sudah. Ya, sudah. Masalah yang mau diselesaikan apa? Mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran apa pembelajaran daringnya? Begini, jadi saya berangkat dari bagaimana bahwa situasi pandemi ini tidak menurunkan hasil belajar peserta didik. Itu sebetulnya. Awalnya dari sana saya. Berarti saya melihat permasalahannya bagaimana pembelajaran tetap bermutu meskipun situasinya tidak normal. Nah, caranya adalah mengoptimalkan fungsi dari UKBM yang sudah kita miliki, yang memang merupakan sumber daya yang ada gitu aja. Jadi tidak membuat yang baru, tetapi memberdayakan sumber daya yang ada. Gitu. Ya, oke Pak. Oke ya. Oke Pak, sudah tertangkap ini Pak. Jadi UKBM Jitu, jadi gini, kalau di judul itu akronim, kalau di best practice ya, tapi yang khusus best practice ya. Di best practice itu kalau pakai akronim itu tidak apa-apa. Ya, kecuali kalau hasil best practice ini dilamarkan ke artikel di jurnal. Di jurnal itu belum tentu mau menggunakan akronim. Ya, jadi yang untuk best practice pakai akronim saja. Jadi ini unsurnya ada 3 ya Pak ya. UKBM Jitu, pembelajaran daring bermutu, dan masa pandemi. Masa pandemi. 3 itu ya. Berarti waktu di latar belakang Bapak bercerita yang umum dulu, sama seperti Bu Endang begitu. Apa dulu Pak? Masa pandemi saya. Pandemi, oke. Habis masa pandemi. Saya tampilkan Bu. Oke, boleh ya. Ditampilkan, oke. Nah ini. Belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Nganu ya, mungkin jaringan kayaknya ya. Ini Bu, sudah saya perbesar. Enggak, ini tulisannya tuh masih best practice UKBM Jitu, masih di judul, belum menuju ke latar belakang. Oh, gimana kira caranya ya? Saya tutup, coba yang ini tutup dulu Bu. Kalau jadi annya penyiar nggak bergerak ini ceritanya. Ini Bu, sudah Bu. Ini gelap, nggak ada. Nggak bisa. Mungkin jaringan. Dicoba lagi. Tadi di laptop panjenengan sudah masuk ke latar belakang gitu kah? Atau gimana? Ini saya sudah menampilkan di monitor saya ini latar belakang Bu. Sudah tapi tampil. Di sini gelap. Tapi teman-teman lihat nggak? Kalau saya gelap. Gelap Bu. Gelap. Sama Pak. Belum tampil ya.
Tapi sudah share screen. Saya bacakan diulang. Bung ya. Diulang. Ya, kendalanya kalau di pertemuan begini memang kadang jaringan. Nah, nanti lewat pembahasan begini, kalaupun tidak semuanya bisa tampil, minimal kupasan potelaah saya itu bisa untuk pembelajaran. Gimana Pak Ketut? Ini sudah coba berulang-ulang, saya tutup, buka lagi, belum bisa juga. Begitu, belum bisa ini. Apa ya? Dibacakan saja, Bu? Ya sudah bercerita, penjenengan bercerita. Teman-teman biar ikut tahu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ide saya pertama-tama itu muncul karena ketika dihadapkan pada situasi yang tidak normal ini, saya berpikir bagaimana supaya kegiatan pembelajaran peserta didik itu tetap bermutu, tetap normal gitu. Nah, kita sebagai sekolah penyelenggara SKS, kita sudah menggunakan bahan belajar berupa UKBM, sudah jalan. Ada yang masih apa istilahnya itu masih non digital, ada yang sudah UKBM gitu. Coba videonya Pak Ketut dinyalakan biar lihat Pak Ketut aja udah. Kalau tidak bisa share screen-nya, kendala sinyal. Videonya penyalakan. Videonya sudah, Bu. Sudah bisa terlihat latar belakangnya. Gitu ya? Oh berarti bisa ya kalau gitu. Baik, lanjut. Ya, jadi saya. Nah ini kelihatan ini Pak. Untuk bagaimana supaya pembelajaran tetap bermutu meskipun di masa pandemi yang banyak kendalanya gitu, Bu. Nah, oleh karena itu kita menghadapi situasi yang sangat tidak normal, di mana kegiatan pembelajaran yang sudah kita programkan di awal semester. Pak Ketut, maaf, saya mute sebentar. Saya mute dulu, Bapak meng-unmute ya. Sudah silakan di-unmute, Pak. Ya, dilanjutkan. Jadi saya kemudian bagaimana mengoptimalkan penggunaan UKBM di masa pandemi ini dengan didukung oleh fasilitas teknologi informasi itu, Bu. Ya, oke. Nah, pada waktu itu saya tidak terlalu tinggi berpikirnya. Ya. Karena apa? Selama ini anak-anak melaksanakan aktivitas belajar dengan menggunakan UKBM, baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah, itu kan sudah berjalan. Nah, dengan adanya situasi seperti ini saya melihat UKBM menjadi sangat penting. Gitu. Ya. Kenapa tidak? Apa yang sudah kita miliki itu istilahnya diberdayakan semaksimal mungkin gitu. Sehingga akhirnya saya hanya menggunakan WAG saja. Iya. WhatsApp grup kelas gitu. WAG kelas gitu loh, Bu. Langsung kok di awal masa pandemi begitu ada instruksi untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah untuk anak-anak, langsung kita bentuk dan hampir semua guru akhirnya membentuk WAG di kelas masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya gitu, Bu. Kemudian untuk mempercepat atau memudahkan bagaimana aktivitas belajar anak-anak itu bisa kita kontrol, itu saya menggunakan fasilitas Google Drive untuk meminta hasil aktivitas mereka. Gitu. Oke. Jadi itu intinya. Jadi kegiatan belajarnya yang telah terprogram di awal semester, ya di tengah jalan kita sesuaikan dengan kondisi yang tidak normal yang melanda. Oke, Pak Ketut, itu sudah bisa diangkat menjadi best practice, sudah bagus. Jadi setelah pandemi, coba di bawah
yang bawah ceritakan UKBM-nya ya Pak ya, UKBM Jitu-nya ya. UKBM-nya, berarti Tidak di saya latar harus belakangan, tidak di di latar belakang. belakang dulu. Berceritanya kan urutannya pandemi dulu, UKBM Jitu dulu, terus pembelajaran daring bermutu. Itu 3 itu yang harus ada di latar belakang. Ya, ini yang kedua, poin yang kedua tadi adanya keadaan tidak normal. Sekarang yang kedua, kita sebagai guru selalu mengembangkan pemikiran tentang kualitas pembelajaran yang harus dilakukan terhadap peserta didik dalam situasi apapun. Nah, dalam hal ini situasi yang tidak normal, ada pandemi, belajar dari rumah, bagaimana supaya tetap bermutu pembelajarannya. Jadi saya bicara tentang bentuk-bentuk pendampingan dan pembimbingan kepada siswa, dan juga nanti akhirnya juga berorientasi pada hasil belajarnya yang harus baik gitu. Itu yang tercantum atau yang terkandung di dalam kalimat ini. Jadi tentang kualitas pembelajaran dalam kondisi apapun harus dijamin atau harus kita jaga. Nah, di sini saya kemudian mengarahkan istilahnya pikiran untuk bisa melakukan aktivitas pembelajaran berkualitas atau bermutu di masa pandemi atau ketika anak-anak belajar dari rumah. Maka apa sarana yang bisa kita berdayakan? Nah, itu kemudian UKBM itu yang saya kasihkan di sini, yaitu merupakan penjabaran yang lebih operasional dari RPP. Jadi dalam melaksanakan aktivitas belajar bermutu itu dimulai dari perencanaannya, yaitu di RPP-nya. RPP-nya itu kemudian dijabarkan lebih operasional di UKBM-nya. Jadi saya alur berpikirnya terus sampai menuju ke UKBM, sehingga dengan demikian saya ungkap dengan kata-kata atau kalimat sebagai berikut, bahwa ketersediaan bahan belajar berupa UKBM menjadi sangat penting di masa pandemi COVID-19. Gitu. Ya, oke, alurnya sudah tertangkap Pak. Oke. Terus setelah menguraikan tentang UKBM, kemudian di alinea yang terakhir ini saya menuliskan kalimat inti dari paragrafnya, yaitu bahwa kegiatan belajar mengajar sebagai satu kesatuan proses yang utuh menuju pada pencapaian kompetensi tertentu dapat ditingkatkan mutu prosesnya maupun hasilnya. Nah, ini saya menuju ke bagian yang terakhir dari ide saya, yaitu memastikan pembelajarannya bermutu. Ya, oke. Nah, jadi di sini, sebagai proses satu kesatuan proses yang utuh itu dapat ditingkatkan proses maupun hasilnya melalui pengembangan aktivitas belajar yang bersifat memperluas dan memperdalam. Nah, di sini UKBM yang saya susun di masa pandemi ini dan juga melihat konteksnya adanya COVID-19 ini, saya memberikan tugas yang sifatnya memperluas dan memperdalam untuk meningkatkan proses hasil gitu, Bu. Nah, itu saya berikan tugas khusus membuat kajian ilmiah COVID-19 ini gitu, Bu. Nah, tugasnya betul-betul memang dikerjakan, dan saya sudah istilahnya itu mengumpulkan hasil kerja dari anak-anak. Jadi itu tentang mutu itu di bagian di akhirnya terakhir ini saya uraikan. Dengan tugas yang sifatnya memperluas dan memperdalam itu tadi. Oke, Pak. Sehingga rumusan masalahnya sebagai berikut. Satu, bagaimana penggunaan UKBM. Jadi inilah saya langsung, karena yang saya tampilkan di sini UKBM berbasis di kita dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri dalam jaringan di masa pandemi COVID-19. Sebentar Pak, dan yang kedua, nanti saya sarankan begini, UKBM Jitu-nya itu di judul biar tetap Jitu, tapi nanti di alinea bawah itu Bapak sampaikan UKBM Jitu di sini adalah UKBM berbasis elektronik yang selaras dengan pembelajaran daring. Nanti Jitunya dibuat begitu ya. Di alinea terakhir ya. Jadi saya ke sana biar ada semacam definisi operasionalnya dari UKBM Jitu yang mana itu Bapak tekankan di elektroniknya. Ya. Oke.
Jadi dengan demikian rumuskan masalah ada 2 di sini. Yang kedua yaitu bagaimana pemberian tugas menyusun kajian ilmiah pandemi COVID-19 dalam UKBM bermanfaat meningkatkan pemahaman siswa tentang sistem imun dan membangun sikap ilmiah peserta didik. Itu. Ya, oke. Sekarang gini Pak, kalau di judulnya itu UKBM Jitu, masalahnya tetap UKBM Jitu. Tapi Bapak menyampaikan kalau yang dimaksud UKBM Jitu itu adalah UKBM berbasis elektronik atau EUKBM, itu ya? Iya. Oke. Oke, sudah runtut sudah. Sekarang mungkin langsung ke bab 3 aja Pak. Lihat bab 3-nya. Bab 3. Hasilnya. Bab 3 itu metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah ya. Yang penting tertangkap alurnya sudah tertangkap, ini udah bagus. Nah, berarti pemecahan masalah dan hasil. Di bab 3 ya. Yeah. Sinyalnya memang kendala ini. Di tempat saya teman-teman, saya melihat itu di rumusan masalah Mas Yan, di slide ini. Teman-teman melihat apa? Bab 3, Bun. Masalah dan hasil. Bab 3, ya udah. Ini saya sudah di bab 3. Oke, sekarang ya. Oke. Dan masalah ya. Ya, jadi metode pemecahan masalahnya intinya sebetulnya adalah saya berangkat dari kebijakan sekolah mengeluarkan semacam instruksi sebagai tanggapan terhadap surat edaran dari provinsi untuk melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi, Bu. Jadi intinya ke sana. Nah, ini pengantarnya saya tulis sedemikian rupa sampai akhirnya dalam kondisi tidak normal. Ya. Ini. Nah, manajemen pengelolaan kegiatan belajar online di SMA Negeri 1 Jember dilakukan dengan didasarkan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah, yaitu yang pertama pembelajaran dilaksanakan menurut jadwal pelajaran khusus. Darurat ini jadi tidak seperti biasanya, Bu. Iya. Jadi jadwal belajarnya semua mata pelajaran akhirnya dikurangi itu, Bu. Misalnya biologi dalam 1 minggu itu 4 jam pelajaran di kelas 11 akhirnya hanya diberi 2 jam dalam 1 minggu. Ya. Dan Bapak Ibu guru melaksanakan kegiatan work from home-nya itu mendampingi belajarnya anak-anak itu secara online. Nah, pengawasan atau pengendalian pelaksanaan kegiatan belajar online itu dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum menjadi yang mengendalikan. Oke. Dan guru-guru melaporkan pelaksanaan work from home-nya secara tertulis dan berkala setiap hari Jumat di akhir pekan dilaporkan apa yang dilakukan. Itu yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh saya sebagai guru mata pelajaran. Nah, yang saya lakukan kemudian yaitu meliputi langkah persiapan dan kemudian juga melaksanakan dan akhirnya juga termasuk melaksanakan penilaian dan seterusnya. Langkah persiapannya saya menyusun RPP khusus, verifikasi untuk istilahnya merasionalkan bahwa rencana tersebut secara real bisa dilaksanakan di masa yang tidak normal ini. Jadi saya waktu itu mencoba berpikir untuk menggunakan RPP model terbaru 1 halaman itu yang waktu itu masih wacana, artinya belum tahu contohnya seperti apa gitu. Ya, buat sendiri ya. Tapi sekarang sudah ada contohnya, kira-kira 1 bulan yang lalu saya dapatkan rasanya kalau 1 halaman itu nggak cukup itu, Bu. Apa yang bisa sesuai kebutuhan aja. Jadi 2 halaman itu kalau saya itu. Oke. Terus hasilnya? Kita menyiapkan EUKBM-nya dan BTP-nya yang sesuai dengan program semester. Jadi EUKBM-nya saya pastikan lebih simpel dan praktis gitu. Artinya anak belajar tanpa kontrol secara langsung dari gurunya kan juga
meragukan gitulah. Nah, supaya lebih meyakinkan, lebih memberikan penjaminan, saya sempurnakan EUKBM-nya itu. Oh ya. Jadi waktu itu terus terang aja agak sulit juga karena waktunya kritis. Iya. Sistem imun yang saya tampilkan nanti sistem imun itu bagian yang terakhir menjelang akhir semester memungkinkan saya bisa menyelesaikan dan selesai betul. Iya. Gitu. Oke. Bisa ditampilkan kalau misalnya nanti saya kirim ke Bu Nini nanti EUKBM-nya itu. Oke Pak, kayaknya sudah cukup, sudah bisa tertangkap gitu ya. Berarti sebentar ini saya mute lagi. Ya. Jadi nanti tinggal saran saya Pak Ketut, finalisasi dari best practice ini coba sandingkan ketentuan-ketentuannya untuk kalau ini mau dipakai untuk angka kredit gitu Pak ya. Itu coba baca materi saya yang tadi saya umumkan di WA group ya. Itu materi dari penilai angka kredit di pusat. Itu saya beri nama 13, itu di filenya menu tim ini. 13, angkanya 13 ya, sesuai dengan pertemuan kita. Itu konsep Ki Guru kalau tidak salah. Ya nanti disandingkan. Jadi ketentuannya apa, lampiran-lampiran apa itu Bapak sesuaikan. Ya, jadi tahun ini Bapak bisa punya simpenan ini. Oke ya. Bagus Pak Ketut, sudah ada alur jelas. Oke, mungkin cukup untuk Pak Ketut. Yang berikutnya teman-teman saya kepingin yang karya inovatif ya ditampilkan ya. Karya inovatif ya. Pak Ketut bisa ya tepas. Karya inovatif. Kemarin saya sudah menerima karya inovatif itu dari Bu Al ya. Bu Al di ruang ini kan ya. Halo Bu Al. Bu Al silahkan ditampilkan laporan karya inovatifnya Bu Al. Bu Alpiah ya. Halo Bu Alpiah. Kayaknya enggak ada, Bu. Ya, ini di sini ada. Kayaknya ada di sini. Coba. Di tulisan saya itu ada. Kalau enggak ada, yang lain waktu itu. Silakan. Yuk. Ya, karya inovatif. Halo? Ada orang enggak di ruang ini nih? Ada, Bu. Oh, ada ya. Ada, Bu. Oke, monggo ditampilkan. Ditampilkan seadanya enggak apa-apa. Hasil karyanya. Oke, siapa? Siapa yang mau tampil? Kalau karya-karya digitalnya kan sudah, hari ini karya digital yang saya inventaris sudah ada 101. 101. Dari hari ini yang datang 36 peserta. Minggu kemarin 44. Karyanya yang sudah ditunjukkan lewat YouTube itu sudah ada 101. Nah, dari 101 itu harus saya kontrol laporannya seperti apa sehingga bisa bermanfaat untuk kepentingan kaitannya dengan penghitungan angka kredit. Oh, Bu Al enggak bisa masuk suaranya. Berarti Bu Al bisa mendengar tapi enggak bisa masuk suaranya. Bisa begitu ya? Sinyal berarti. Ya. Baik, silakan. Siapa yang akan presentasi, yang mau tampil? Halo? Tuh, gimana ini? Kok enggak ada? Duh, halo?
Malu mungkin Bu. Aduh, gimana ini? Kita sudah mau penutupan, sudah kurang 4 kali lagi. Kalau malu bagaimana? Ayo, ya silakan. Silakan, mana yang mau ditampilkan? Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya panggili satu-satu. Bu Anif, silahkan. Nggak ada. Bu Kasri, silahkan. Sudah saya. Oh ya, silahkan. Nah, Bu Anif, silahkan. Saya sudah, Bu. Oh, sudah ya? Oke. Minggu lalu. Perkembangan berikutnya? Oh iya. Nah, Karena belum. mengerjakan tugas gubuk ini. Oh ya, wes. Ya. Kalau gitu Bu Widi dulu aja ya. Bu Widi, silahkan Bu Widi. Bu Widi, monggo Bu Widi. Oke. Ada ya. Bu Kasri, silahkan Bu Kasri. Oh, ini siapa ini? Bu Widi ya. Oh, mungkin kendala komputernya muternya. Masih muter-muter. Ya. Oke, Bu Widi bisa mendengar suara saya ya? Halo Bu Widi? Sepertinya masih di Halo. Halo Oh, Bu. Ya. Bisa dengar suara saya ya? Ya, terima kasih Bu. Ini Mas saya mencoba judul best practice saya adalah amunisi jitu melejitkan prestasi generasi Z melalui game quizzes. Ini judulnya. Ya. Terus kita akan melihat latar belakang ya. Ini sebenarnya diawali dengan adanya pandemi ya yang sejak tanggal 15 Maret itu ditetapkan bahwa COVID-19 Indonesia atau secara nasional Indonesia itu menjadi ditetapkan statusnya bencana nasional yaitu yang berupa non alam COVID-19 ya. Terus kemudian dari penetapan ini akhirnya semua kena dampaknya ya. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, berangkat dari situ maka proses belajar mengajar itu dilakukan dari rumah. Nah, ini awalnya adalah seperti itu. Kemudian saya di sini memandang bahwa siswa ini adalah generasi Z ya, yang dimana ciri-ciri dari generasi Z itu adalah mereka itu memang terlahir sebagai anak yang terlahir pada masa digital ya. Teknologinya itu sudah sejak kecil dia sudah berdampingan dengan teknologi ini. Untuk itu saya menganggap bahwa dengan menggunakan quizzes ya, karena anak-anak itu notabene memang suka game gitu ya. Ini sebagai salah satu cara memberikan pembelajaran di situ ya. Saya ingin masuk kepada materi mulai dari mungkin mengenalkan, karena pelajaran saya bahasa Inggris, saya ingin mengajak anak-anak itu mulai dari mengenalkan vocab itu melalui atau structure ya, untuk mengawali materi di KD yang sesungguhnya itu dari quizzes ini. Nah, ternyata respon anak-anak itu sangat positif gitu ya. Mereka sangat menyukai gitu. Walaupun sebenarnya game quizzes ini sebenarnya sudah pernah saya coba-coba ketika saya sebelum pandemi sebenarnya. Terus reaksi anak-anak memang sangat suka gitu loh, sangat suka sekali, dan mereka sangat apresiasi. Nah, berangkat dari situ kemudian saya lanjutkan di masa pandemi ini. Nah, sepertinya anak-anak suka. Dari mana saya tahu kalau itu suka gitu ya? Nilainya anak-anak itu juga berkembang. Terus kemudian ketika akhirnya karena saya ingin menyusun best practice ini, akhirnya saya kasih angket, dan ternyata angketnya hasilnya juga positif gitu ya. Ini yang mengawali kenapa saya memilih game quizzes ini sebagai salah satu media untuk mempelajari anak-anak ini ya. Terus langsung kita lihat latar belakang ya. Ini tadi latar belakangnya. Sekarang tujuannya. Nah,
Sebenarnya tujuan dari penulisan ini adalah melayani pembelajaran siswa agar menyenangkan. Karena masalahnya pada masa pandemi ini kita diharuskan menjaga imunnya anak-anak gitu ya. Kita tidak memberi pembelajaran yang cukup memberatkan kepada anak-anak. Sehingga saya menganggap karena pertama tadi alasan generasi Z itu adalah suka dengan bermain yang game. Terus kemudian saya juga tidak ingin membebani anak-anak dengan karena keluhan selama ini anak-anak itu terlalu berat dengan tugas-tugas dari berbagai matpel yang diberikan kepada anak-anak. Nah, kenapa saya harus memilih ini? Karena ini menyenangkan dan cocok untuk generasi generasi Z ini. Ini latar belakang tujuannya adalah seperti ini. Nah, gaya belajar generasi Z ini kan harus diwadahi ya dengan benar sehingga menurut saya kuisis ini akan menjawab tantangan itu. Ya, terus? Tujuannya ini tadi manfaatnya bagi guru menambah wawasan pembelajaran melalui aplikasi yang menyenangkan. Rumusan masalahnya tadi udah, Bu? Rumusan masalahnya. Sebentar ya, Bu. Latar belakang. Setelah latar belakang, rumusan. Saya keliru mengambil ini tadi sebenarnya kayaknya. Bentar. Bentar saya mute, nanti Ibu meng-unmute ya. Oh iya. Nah, oke. Udah Ibu unmute. Sebentar Bu, kayaknya saya salah mengambil ini tadi. Salah mengambil yang belum saya perbaharui ini kayaknya. Sebentar Bu. Oke. Sebentar. Tadi sebenarnya sudah ada. Nah, ini ada kamera di sini. Latar belakang. Sebentar Bu. Kok nggak ada ya? Iya. Oke. Bagaimana kemarin tuh bagaimana game kuisis ini bentar kok udah ada Bu. Langsung apa saya keliru mengambil ya ini tadi ya. Ya, atau saya arahkan coba lihat judulnya ya. Iya Bu. Ya. Lihat judulnya dulu. Ini. Judulnya dilihat. Oke, sudah ya. Sudah ya. Iya. Nah, kupas. Amunisi jitu. Iya. Melejitkan prestasi generasi Z melalui game kuisis. Oke. Iya. Pertanyaannya begini. Iya. Yang dimaksud amunisi jitu itu apa? Amunisinya itu adalah game kuisisnya ini, Bu. Maksud baik. saya, iya. Kalau begitu, amunisi jitu itu ya kuisis itu. Iya. Berarti jangan dipisah. Oh, gitu, ya. Ya. Itu satu kesatuan itu sebenarnya. Jadi, Ibu pilih salah satu. Akan game kuisis ataukah amunisi jitu? Oh begitu, berarti langsung Bu. Amunisi jitu melejitkan prestasi generasi Z gitu aja. Nah gitu. Dan nanti cerita amunisinya itu apa itu gitu. Seperti Pak Ketut tadi. UKBM jitu. Yang dimaksud adalah UKBM. Itu. Nah, terus ini dilaksanakannya di pandemi atau enggak? Iya, ini sebenarnya tuh anak-anak sudah mengenal game kuisis itu sebelum pandemi gitu ya. Tapi karena antusiasmenya masih tinggi-tingginya gitu ya. Terus kemudian saya lanjut di masa pandemi itu. Gitu. Itu tambah seperti punya Pak Ketut tadi. Amunisi jitu melejitkan prestasi generasi Z
di masa pandemi. Oh gitu, iya. COVID-19 boleh masa pandemi. Gitu ya. Iya, iya Bu. Nah, nanti waktu jabarkan bicara dulu pandemi COVID dulu. Iya. Habis gitu bicara amunisi dulu, ceritakan krisis. Iya. Terakhir prestasi generasi Z. Sebenarnya di sini ada dua Bu, ada prestasi sekaligus konsentrasi gitu ya. Maksud saya itu dengan adanya karena dengan game itu akhirnya konsentrasinya meningkat, karena berkonsentrasi akhirnya prestasinya itu meningkat gitu. Gimana Bu? Bercerita. Oh, dengan gitu. adanya game quiz tadi, itu anak-anak konsentrasi. Nah, konsentrasi ini akan berdampak pada prestasinya. Oh iya. Ya, jadi imbasannya. Iya, iya. Ya, gitu ya. Jadi nanti mulai dari masalah, rumusan, pemecahan masalah, sampai kesimpulan, itu tadi tentang mengapa judul itu di latar belakang ya. Mengapa judul itu. Ya. Ada apa dengan itu gitu. Jadi ada apa dengan pandemi misalnya. Ada apa dengan amunisi itu. Ada apa dengan prestasi generasi Z. Ini nanti kan akan bercerita ada kendala ini. Terus muncullah nanti kontribusi. Iya. Nah, kontribusi itulah idenya best practice. Iya. Nah, jadi nanti diceritakan seperti itu. Ya, buat orang yang penasaran, di judul enggak apa-apa. Okay. Nanti penasarannya itu harus terjawab di dalam. Iya. Ya, itu ya. Iya Bu, berarti saya ganti ini amunisi jitu melanjutkan prestasi generasi Z di masa pandemi. Gitu, Bu. Ya. Oke. Oke ya. Iya Bu. Baik. Ya. Oke, bisa di stop. Ayo sekarang yang lain. Teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Yuk satu lagi. Blitar sudah, Malang sudah, Jember sudah. Sekarang mana ini? Tuban, Lamongan, Gresik, Magetan, Surabaya. Surabaya ada apa? Enggak ada ya? Yuk silakan. Malang mau lagi juga boleh. Saya mute dulu. Nah, yuk silakan. Siapa yang akan menyampaikan supaya bisa tertuntun. Kalau enggak, Ibu Bapak hanya berkarya saja, nggak tahu kebenarannya gimana nanti. Ya. Halo? Halo? Kok jadi sepi lagi? Oh, ini kayak murid-murid nih. Ayo anak-anak tampilkan. Ya, silakan. Siapa gini? Yang mau tampil silakan. Di share screen ya. Siapa tadi yang mau tampil? Siapa saja boleh ini. Oh ya, tadi siapa? Lamongan, Gresik, Tuban, Surabaya, Mojokerto, Tulungagung, Mojo Agung, Blitar sudah, Kabupaten Malang. Yuk, siapa? Gimana ini? Sepi lagi. Ruangannya sepi lagi ini, enggak ada yang berkomentar ini. Enggak ada yang menampilkan. Halo, gimana? Ditutup kah? Enggak ada respon, ditutup saja atau gimana ini? Halo? Ibu Bapak merespon? Halo, respon? Silahkan di unmute yang akan merespon. Enggak ada yang mau tampil, Bu. Ada yang mau tampil? Iya, ya udah. Kayaknya. Siapa yang mau tampil lah? Nanti gimana? Terus minggu depan
harus ada yang tampil gitu ya. Ya tampil sampai dengan yang terakhir. Kegiatan kita akan berakhir kurang 4 lagi nih. Kurang 4 kali lagi. Setelah keempat, mungkin saya akan menangani yang lain. Nah, supaya tidak sia-sia, karya Ibu dan Bapak tampilkan. Ya, sudah tidak ada yang tampil. Coba belajar share screen aja deh. Belajar share screen aja dulu. Belajar share screen. Sri Supartini, Bu Sri Supartini ada? Halo, Bu Sri Supartini. Terus ini ada Bu Ria. Bu Ria Kusuma, ada enggak? Bu Munira, Pak Ismail, Bu Ati, Bu Maria, Bu Lulu, Bu Ulung, Pak Kanis, Bu Irin, Bu Indama, Bu Iva, Bu Sudin, Pak Verda, Pak Fatra, Bu Farida, Bu Endang sudah, Bu Endang Sulis. Ada Bu tanya. Ya, silakan tampil, Bu. Tampilkan. Insya Allah minggu depan aja. Oh, minggu depan saja. Semuanya minggu depan ini. Insya Allah. Ayo di Santa Maria, ayo. Pak Jack, Pak Jeki. Ini munyer-munyer saja saya laptopnya. Oh, nggak bisa keluarkan. Ya, Bu Irin, Bu Iva, Bu Farida. Bu Farida belum tak bisa tampil. Halo Bu Farida. Pak Dasi. Nah. Share screen hasil karyanya. Nah, ini Bu Farida. Bu Farida. Halo, Bu Nini, saya mau tanya dulu. Oke, gimana? Oke. Ini tadi tampilan dari teman-teman itu kan semuanya dikaitkan dengan COVID-19, pandemi COVID. Nah, yang best practice saya yang saya konsultasikan dengan Bu Nini itu kan yang sudah saya lakukan jauh sebelum ada pandemi. Ya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Masih saya lanjutkan atau ganti judul, Bu? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu begini. Yang sudah Ibu lakukan, susun best practice, tampilkan di sini, biar saya bisa mengerti. Oke. Terus pertanyaan yang kedua. Ya. Nah, yang dilakukan teman-teman itu kan baru beberapa bulan, Bu. Katanya begini tadi kalau masih beberapa kali itu belum kuat gitu. Terus Bu. Nah, ini situasi pandemi ini, COVID ini, kalau normal, best practice itu harusnya lama. Kalau normal ya. Oke. Tapi di masa pandemi ini semuanya itu serba diturunkan, namanya KKN itu diturunkan. Nah, jadi manfaatkan sekarang ini itu untuk membuat karya itu. Mumpung pandemi ini, kita memanfaatkan hikmahnya pandemi. Begitu Bu Farida, jadi segera manfaatkan. Saya belum berani melanjutkan Bu Nini. Ya sebatas yang saya konsultasikan dulu karena saya takut. Wah, saya buat ini kan sebelumnya pandemi gitu. Insya Allah saya presentasinya minggu depan saja. Ini sekarang hanya pertanyaan sehingga saya bisa lanjut jalan. Insya Allah minggu depan saya presentasi. Ya, baik. Oke, silakan barangkali ada pertanyaan atau kendala, keraguan, Ibu dan Bapak enggak usah sungkan, enggak usah malu, enggak usah apa-apa. Yang penting Ibu dan Bapak bisa mendapatkan sesuatu di ruang ini begitu. Karena kan kita tinggal 4 pertemuan lagi ya. 4 pertemuan. Nanti hasil-hasil akhir gitu ya. Hasil akhir Ibu dan Bapak itu harus bisa dalam bentuk kemasan yang bisa dibaca orang. Ya. Jadi kalau bisa dibaca orang itu bisa ke karya publikasi ilmiah
Antara lain tadi best practice, bisa berupa laporan karya inovatif. Ya, dan nanti laporan tertulis itu nanti akan saya buatkan link, itu dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkan itulah nanti yang saya setorkan ke dinas provinsi. Jadi hasilnya, misalnya tadi yang sudah bisa siap dikumpul itu punyanya Pak Kedut tadi. Ya, Pak Kedut sudah kelihatan sudah mau final itu, tinggal tanggal merapikan. 10 Juli. Oh gitu. Target nih 10 Juli oh gitu. selesai. Ya, oke. Jadi nanti Pak Kedut itu sudah bisa mulai menata, dirapikan. Nanti tanggal-tanggal itu udah bisa masuk ke kantong tanda petik, kantong layanan virtual ini yang diserahkan ke dinas provinsi. Nah, kalau tidak ada paksaan, ini tanda petik paksaan Ibu dan Bapak, sayang waktu kita sudah terbuang sia-sia nanti kalau tidak dipaksa untuk berkarya. Ya. Karena karyanya banyak lagi Bu Nini. Oke, silakan. Untuk membuat format laporan karya inovatif, Bu. Seperti apa? Oke, saya tunjukkan ya tadi. Sekarang saya share screen. Ini. Nah, suaranya saya mute dulu. Oke. Saya mute dulu. Ini saya akan membuka di materi kita. Materi kita. Bentar. Ya. Materi kita itu ada di file ini. Di file, buka materi kelas. Ya. Materi kelas. Cari nomor 13. Nomor 13 ini ya. Ini ada. Baru. Nah, ini adalah info terkini Bu dan Bapak ya. Nanti yang ditanyakan Bu Farida, Ibu Bapak bisa melihat ini ya. Bentar. Ya. Angka kreditnya nanti acuannya ini ada Ibu Bapak. Bu, maaf Bu, belum kelihatan. Belum kelihatan? Iya ini. Karena munyir-munyir bacaannya. Oh ya. Teman-teman semuanya apakah belum melihat slide saya? Sudah. Ya. Baik, kalau begitu sinyalnya Bu. Sinyal. Sinyalnya memang kurang bagus di sini. Kalian nanti ini yang dibuka. Tadi saya tunjukkan pertanyaannya. Materinya karya inovatif ya. Jenis karya inovatif ini seperti yang saya ceritakan dulu. Lalu karya inovatif tugas guru, kategori karya inovatif sudah pernah saya ceritakan. Teknologi tepat guna sudah pernah. Nih, bentar. Kategorinya laporan. Nah ini Bu, laporannya ya. Laporan karya sains, teknologi. Ibu dan Bapak kalau masuk di teknologi, ini laporannya, judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan, kata pengantar, daftar isi, nama karya. Misalnya karyanya Bu Farida kemarin apa ya Bu ya? Misalnya karya 3 dimensi, karya 2 dimensi atau apa gitu ya. Tujuannya kalau video pembelajaran Bu. Video pembelajaran. Nah, nggak masuk. Nanti dicoba saja Bu, dicoba ya. Karena kita siapa tahu itu diakui di zaman pandemi begini. Siapa tahu di situasi normal itu karena udah umum, tapi kok itu di pandemi ini siapa tahu itu diakui. Dibuat aja laporannya, ya. Lalu rancangan desainnya seperti apa? Prosedur pembuatan, nah ini ceritakan prosedur pembuatannya. Sangat mungkin video pembelajaran itu punya tingkat kerumitan. Ini membuat tutorial ini gitu ya. Nah, laporan ini nanti yang saya serahkan ke dinas provinsi ya, laporan dari karya-karya Ibu dan Bapak. Tambahi foto
ya. Pengembangan model harus disertakan dikirim soft copy atau video model. Nah ini, video model. Berarti bisa Bu Endang, video model dari pembelajaran. Ya. Kalau itu berupa program aplikasi, maka kasih soft copy. Begitu. Tuh. Terus yang ini, laporan eksperimen. Ini kayaknya nggak ada yang buat ini. Nah, kemudian eksperimen percobaan. Ini sepertinya enggak, ini eksperimen. Nah, Bu Farida, itu kayaknya cocok yang ini, Bu. Menciptakan karya seni, Bu. Di Bu Farida tadi. Ya, jadi nanti ikuti ketentuannya yang di karya seni ini. Jenis karya seni seperti ini, terus nanti laporannya, bukti fisiknya ini, Bu. Kalau itu berupa sastra, berupa cerpen, berupa puisi, naskah drama, bukan itu kan di Bu Farida. Bu Farida yang ini, souvenir, kayak desain grafis, karya seni musik, karya seni film. Batik. Nah, batik itu berarti yang mana, Bu? Grafis kah? Nah, Bu Farida yang perso itu termasuk yang mana? Ya, karya seni fisik itu ya. Kalau Bu Endang memanfaatkan. Bu Farida yang bau di situ. Batik. Terus kategori seni. Kalau ini yang puisi-puisi itu. Bu Husnul kayaknya punya yang ini. Nah, karya seni kriterianya film. Nah, ini Bu Farida masuk di sini, Bu Farida. Sorry sini. Bu Farida kok nggak salah lukisan ya, Bu ya? Saya punya lukisan, punya batik, Bu. Lukisan, batik, berarti ini Ibu akan dapat dinilai angka kreditnya ini, Bu. Ketentuannya ini. Terus nanti laporannya ini portofolio, Bu. Isinya ini sampul, kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan. Buat pendahuluannya seperti buat karya tulis Bu Farida. Oke, Bu. Ya. Ada bab 2, ada bab 3. Ada referensi. Ini persis membuat karya tulis. Nah. Oke ya. Oke, itu nanti kembali diambil pada materi di ini tadi materi di file menu Teams ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, coba dicek lagi presensi. Kuisnya silahkan diisi, tapi tidak saya bahas. Lalu angket tanggapan. Dipersilahkan sekarang ngecek dan ngisi ketiganya. Saya sudah ngisi lengkap. Bu Nini. Dalam, Bu Nini. Dalam, iya. Sebentar, tadi punya saya sudah ketemu, ternyata keliru saya tadi, keliru apa? Oh iya. Men-share yang lama itu, ternyata sudah ketemu apa yang semua rumusan sampai itu sudah yang saya benahi itu. Rumusan masalahnya saya bacakan saja ya Bu Nini ya. Boleh. Nanti sudah benar atau belum? Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses implementasi game quizzes dalam melejitkan prestasi generasi Z dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oh ya, kalau pertanyaannya betul. Yang kedua, bagaimana proses implementasi game quizzes mampu meningkatkan konsentrasi generasi Z dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ditambahi begitu boleh Bu. Boleh. Konsentrasi. Jadi judulnya tambah lagi apa? Bagaimana proses implementasi game quizzes mampu meningkatkan motivasi generasi Z dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ibu fokus dulu. Tadi kan ada apa tadi konsentrasi, motivasi. Ibu fokus yang mana? Saya sebenarnya prestasi itu karena adanya konsentrasi gitu. Sehingga karena konsentrasi dia ya gimana Bu? Gimana? Karena saya itu apa?
karena anak-anak dengan bermain game itu berkonsentrasi, maka prestasinya itu meningkat gitu. Ya. Jadi gini aja. Ibu prestasi ya enggak apa-apa. Tapi nanti diceritakan pada pembahasan saja. Berarti rumusan masalah saya itu bagaimana? Hanya satu. Masih tetap ke prestasi. Oh, hanya prestasi satu aja. Sesuai dengan judul. Oh, begitu. Tapi waktu di pembahasan diceritakan. Oh iya. Ini dapat mengalami peningkatan itu karena dengan game quizzes itu ini. Oh gitu ya. Konsentrasi, motivasi. Iya. Berarti rumusan masalahnya hanya prestasi gitu aja ya Bu ya? Ya, prestasi. Iya, makasih Bu Nini. Iya, sami-sami. Kira-kira teman-teman ada yang dikonsultasikan? Ada ya? Jika tidak ada, kirimkan Sherlock, sudah saya berikan ke Kaisala, dan di WA Group silahkan nanti dikirimkan ya. Baik, Ibu dan Bapak, pertemuan ke-13 itu kita akhiri sampai di sini. Sebelum Ibu dan Bapak meninggalkan ruangan ini, saya minta Ibu dan Bapak ada yang merefleksi kegiatan hari ini. Dipersilahkan. Saya mute tadi ya. Teman-teman biar suaranya enak. Ya, silahkan di unmute yang bisa memberikan, yang berkenan memberikan refleksi kegiatan kita hari ini. Ya, dipersilahkan. Bu Nini. Nggih, monggo. Saya tidak memberikan refleksi, Bu, cuma ya boleh ya refleksi juga sih. Dari sekian yang diminta oleh Bu Nini presentasi itu kan tidak sesuai dengan apa yang mungkin dengan Bu Nini harapkan. Harapannya mungkin dalam satu pertemuan ini ada 4 atau 5 orang begitu ya Bu ya. Atau lebih karena waktunya lama kan 1 jam. Nah mungkin teman-teman silahkan berkomentar kira-kira apa yang menyebabkan tidak presentasi. Apa memang belum menulis atau memang tidak tahu cara nge-share-nya atau apa kesulitannya sehingga tidak presentasi. Itu di dalam forum ini kan kita belajar bersama. Seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah saya juga akan presentasi, tapi saya maunya presentasi belakangan. Ketika mungkin di tahap terakhir penutupan itu Bu Nini gitu. Nah, saya juga lihat teman-teman, saya juga ada niat juga untuk presentasi gitu, dan memang saya mau punya presentasi saya memang nanti agak berbeda begitu, tapi saya belakang aja terakhir gong penutupan itu. Nah itu Bu Nini mungkin teman-teman menyampaikan sulitnya di mana dan sebagainya begitu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Nggih, teman-teman sudah dipancing oleh Bu Husnul, mungkin Ibu Bapak bercerita saja. Kendalanya kira-kira yang mana? Apa belum nulis? Apa kendala teknologinya? Atau kendala yang lain? Monggo disampaikan di sini. Ruang kita ruang terbuka, Ibu dan Bapak, enggak usah khawatir. Kita saling belajar di sini. Nggih, monggo. Halo. Baik, selamat sore Ibu Nini dan Bapak Ibu Guru. Saya hari ini memang sampai hari ini belum mulai menulis, Bu. Belum menulis. Iya, sehingga sampai dengan saat ini baru mendengar saja. Terima kasih. Ini karena belum menulis. Ada lagi yang sharing lagi? Halo? Saya belum selesai, Bu Nini. Belum selesai. Apanya yang belum selesai? Saya masih bab 2, bab 3, bab 3. Gitu. Berarti tulisannya ya yang belum ya. Enggak apa-apa. Supaya saya tahu persis. Terima kasih Bu Sinul tadi mengingatkan teman-teman. Ada kendala lain lagi? Saya Bu. Gimana? Sudah latar belakang sama rumusan masalah, cuman ini laptopnya kok kebetulan munyer-munyer aja. Baik, berarti teknologinya sinyal.
Ya, mungkin sampai tadi nggak sama itu yang ditampak itu. Oh, baik. Bu Paulin ya tadi. Oke, enggak apa-apa. Yang lain lagi? Halo? Sudah enggak ada? Baik. Oh iya, monggo. Monggo, Pak. Itu kemarin itu kan saya Pak Ferda kendala sinyal kayaknya. Ini Pak Ferda. Pak Ferda kalau tidak salah waktu itu mau PTK, kalau tidak salah. Sehingga mungkin memang belum bisa melaporkan, tapi sebenarnya Pak Ferda bisa menyampaikan proposalnya sampai sejauh mana begitu. Ya, begitu Pak Ferda. Halo, karena sinyalnya habis. Siapa lagi? Ada lagi? Nggak ada ya? Nah, jika tidak ada, Ibu Bapak, kemarin saya diskusi sama Bu Husnul di ruang ini yang bisa saya ajak diskusi untuk karya-karya tulis itu, ya paling bisa, paling dekat juga, nyambung itu ya dengan Bu Husnul ini gitu. Saya bercerita meminta teman-teman sudah mulai menyiapkan tulisan, begitu ya. Kalau yang saya lakukan, PTS saya sudah siap. Artikel saya sudah siap, buku saya sudah siap, best practice saya sudah siap, makalah saya sudah siap. Jadi saya bersama Ibu dan Bapak bekerja begini, Ibu Bapak masih bab 1-2 gitu ya. Saya sudah 5 karya. 5 karya, yang 3 itu sudah terbit, yang satunya itu nanti mau dipakai untuk contoh di pengawas nasional, gitu ya. Artinya sebenarnya saya kepingin mengajak Ibu dan Bapak itu bisa berlari bersama saya, begitu ya. Nah, dari situ kemarin saya bercerita dengan Bu Husnul, bagaimana kalau teman-teman itu sudah mulai menyiapkan, dan nanti kita membuat forumnya itu untuk presentasi. Nanti presentasi karya ilmiahnya itu, kalau itu dipakai untuk kenaikan pangkat juga bisa, baik negeri maupun swasta, kalau yang mensyaratkan ada kenaikan pangkat, karya ilmiah itu bisa digunakan begitu. Lalu Bu Husnul berkeinginannya, nah Bu Husnul tolong diceritakan Bu Husnul terkait dengan rencana presentasi ilmiah itu Bu Husnul, seminar ilmiah. Terima kasih Bu Nini. Memang sebenarnya sudah menjadi program, maunya itu tahun ini memang, tapi rencananya sih bulan Januari sampai antara Januari, Februari, Maret. Narsumnya juga sudah siap, tapi karena COVID maka tertunda. Nah, kemudian saya melihat beberapa teman sudah mulai menulis seperti Bu Endang, Bu Farida, Bu Devi, Pak Yunus, itu sudah mulai ada beberapa teman yang lain juga PTK sehingga mudah untuk menjadi makalah. Nah, kalau mau dipakai untuk kenaikan pangkat, itu syaratnya harus dipublish. Nah, diseminarkan. Nah, kalau diseminarkan itu minimal memang menghadirkan 3 guru dari sekolah yang lain. Nah, saya yakin bahwa kalau kita ini sekolah yang punya gawe, bukan kampus tapi sekolah seperti yang suster di Santa Maria. Nah, tapi saya maunya itu seminar. Nah, narasumbernya sudah siap, yaitu Profesor Abdurrahman Ginting. Beliau itu adalah juri lomba kepala sekolah prestasi tingkat nasional. Kemudian yang kedua adalah Profesor Rofiuddin, itu rektor UM. Dan yang ketiga adalah Ibu Tati, Kabid GTK Provinsi Jawa Timur. Semua sudah bersedia dan nanti Bu Nini menjadi moderator. Dan saya juga mau nanti ada sesi-sesi paralel, artinya ada kelas-kelas sendiri, dibuka room-room sendiri begitu, daftar namanya, sehingga nanti di room itu ada moderator. Jadi Bu Nini misalnya mengampu 12 orang yang presentasi, saya misalnya mengampu 12 orang presentasi, atau saya undang yang lain untuk membuka ruang-ruang setelah ruang yang utama, seperti itu rencananya. Nah, insya Allah Oktober, kalau Oktober itu adalah hari ulang tahun SMA 10. Nah, saya akan mulai publish ke umum itu Agustus, insya Allah desainnya itu Agustus, karena kalau misal terlalu awal khawatirnya lupa. Jadi Agustus itu sudah mulai, dan itu juga terbatas.
pesertanya. Karena entahlah nanti saya juga mau berpikir yang kira-kira juga bisa beli sekolah gitu, buka Zoom itu berbayar berapa dan sebagainya, itu masih belum terpikir untuk yang lebih luas, bisa menjangkau teman-teman untuk presentasi di situ. Nah, saya harapkan teman-teman yang dalam kelompok ini semua itu presentasi di seminar saya, insya Allah seminar nasional yang antara bulan Oktober November. Kalau Oktober itu ulang tahun SMA 10, kalau November itu ulang tahun saya. Memberi hadiah. Nah, insya Allah nanti saya bulan November itu saya akan launching buku saya. Di bulan November itu saya juga menulis buku, mempersiapkan menulis buku yang akan saya launching di bulan November. Nah, itu gitu gambarannya Bu Nini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi nanti di forum itu Bu Husnul launching buku, saya juga launching buku hasil PTS. Begitu. Nah, teman-teman, harapan saya nanti kalau ya teman-teman tuh bisa saya ajak kerja bareng cepat begini, berlari gitu ya. Itu bisa juga karyanya teman-teman tuh diubah menjadi buku. Nah, nanti ketika di buku minimal ada bukti fisik bahwa ini pengawas punya buku di launching, kepala sekolah punya buku di launching, guru punya buku di launching, sehingga di ruang ini itu isinya guru-guru yang punya prestasi di karya-karya itu. Begitu Ibu dan Bapak sebenarnya ya. Baiklah, terima kasih Bu Husnul atas informasinya, atas antusiasmenya, karena dari sekian itu yang paling rajin hadir kepala sekolahnya ya Bu Husnul ini saja. Yang lain kesibukannya mungkin masih banyak begitu ya. Mudah-mudahan nanti di hari Senin Ibu dan Bapak bisa lebih siap lagi. Nanti seperti usul Bu Husnul bisa 4 atau 5 teman-teman itu bisa berkarya untuk dipresentasikan gitu ya. Siapa-siapanya tidak saya tunjuk dari sekarang supaya semuanya itu bersiap. Tujuannya seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, gimana? Absen di checklist saja Bu Nini. Oh iya. Yang hadir siapa, Bu Farida kendalanya apa, misalnya Bu Endang kendalanya apa, sehingga kan menjadi catatan gitu Bu. Iya. Oke, baik. Nanti saya pikirkan checklistnya itu kan mudah ya sekarang ya pakai form itu ya. Baik, terima kasih usulannya, masukannya Bu Husnul. Juga saya mohon maaf bila mana mungkin mendampingi Ibu dan Bapak kurang tepat, kurang pas, sehingga hingga sekarang Ibu dan Bapak masih belum bisa berlari bersama-sama, gitu ya. Bisa saja strategi saya yang kurang tepat, apa saya yang kecepatan atau bagaimana, gitu ya. Sampai jumpa minggu depan, gitu ya. Tadi kita sudah tutup doa apa belum ya? Belum. Baik. Oke. Saya minta bantuan doanya ditutup dibantu oleh Bu Husnul saja. Monggo Bu Husnul. Terima kasih Bu Nini. Rekan-rekan di ruang ini kita tutup kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan kita di ruangan ini dicatat sebagai ibadah. Silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berkarya. Ya, selamat sore. Sama-sama. Nggih, sore. Nggih, ya. Terima kasih Bu. Sami-sami ya. Oke. Terima kasih Bu Nini. Sami-sami nggih.